Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada kesempatan kali ini, materi atau topik yang akan kita bahas masih seputar dengan metode pembobotan, tetapi jika pada kesempatan sebelumnya kita membahas metode MFFP, maka pada kesempatan ini metode yang akan dibahas adalah metode SAW atau Simple Additivating. Nah, untuk outline perkuliahannya, jadi yang dibahas itu hanya satu metode, ada simple additive weighting. Nanti metode ini akan dibahas prosesnya atau langkah-langkah sampai pengambilan keputusannya seperti apa, dan dia akan dibahas satu studi kasus dan diperlihatkan bagaimana menerapkan metode ini untuk pengambilan keputusan. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama dengan perkuliahan sebelumnya, tetapi ini untuk perkuliahan kali ini terkait dengan metode SAW. Nah, metode SAW atau Simple Additive pada slide keempat bisa dilihat ada 3 hal yang perlu diketahui terkait metode ini, di mana metode ini merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang artinya adalah metode pengambilan keputusannya dia mendukung banyak kriteria untuk menunjang proses pengambilan keputusan. Nah, dia termasuk metode yang sederhana dan klasik. Mengapa dikatakan sederhana? Karena proses perhitungannya itu lumayan sederhana dan dia klasik karena merupakan metode yang sudah lama digunakan dalam proses penunjang atau pengambilan keputusan. Kemudian metode ini juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar untuk metode ini di mana secara garis besar cara kerja dari metode ini dia mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, apa yang dimaksud atribut di sini? Atribut yang dimaksud adalah kriteria pengambilan keputusannya. Jadi dia nanti yang dicari adalah jumlah bobot dari rating kinerja untuk setiap atribut atau setiap kriteria pada setiap alternatif. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah metode SAW sampai menghasilkan bobot tadi yang akan dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi keputusan. Nah, langkah pertama adalah menentukan kriteria-kriteria, jadi sama dengan metode pengambilan keputusan yang lainnya, di mana tahap awalnya pasti adalah menentukan kriteria-kriteria apa saja yang akan digunakan atau yang menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam metode SAW ini untuk kriterianya itu disimbolkan dengan huruf C, J, di mana J ini adalah banyaknya kriteria dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau ada kriterianya, kalau kriterianya maksud saya 3, maka nilai J-nya ini ada 3 dengan disimbolkan sebagai C. Nah, langkah kedua setelah ditentukan kriteria-kriteria untuk pengambilan keputusan, maka ditentukan bobot masing-masing dari kriteria. Nah, ini sama dengan metode sebelumnya yang kita bahas, MFFP tadi, yang metode pada kesempatan sebelumnya, di mana akan ditentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam menentukan bobot bahwa apabila semua bobot pada kriteria-kriteria yang ada dijumlahkan, maka total penjumlahannya adalah 1. Nah, ini berarti bahwa bobot untuk masing-masing kriteria itu harus lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0 tentu saja. Nah, kemudian untuk bobot pada metode SAW itu dilambangkan dengan W, kemudian J masih sama, J itu dia simbol dari jumlah kriteria yang digunakan. Tapi sejauh pengetahuan saya, untuk kriteria yang digunakan untuk SPK itu biasanya paling sedikit 3 kriteria.
Nah, kemudian langkah ketiga setelah ditentukan bobot masing-masing dari kriterianya. Oh iya, sebelum melangkah ke langkah ketiga, ini sama dengan MFEP, metode sebelumnya, di mana bobot-bobot pada masing-masing kriteria itu menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kriteria dengan bobot yang lebih besar itu artinya bahwa kriteria tersebut lebih dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan kriteria dengan bobot yang lebih kecil. Jadi untuk langkah kedua bobotnya juga seperti itu. Nah, untuk langkah ketiga setelah ditentukan bobotnya, ada yang disebut dengan proses normalisasi matriks keputusan. Jadi akan dihasilkan sebuah matriks keputusan melalui proses normalisasi. Nah, apa yang dinormalisasi? Jadi nanti yang dinormalisasi adalah data-data dari alternatif pilihan. Nah, ini dia. Nah, kemudian langkah keempat pada slide langkah ketiga, pada slide ke-6 di situ diperlihatkan bagaimana cara melakukan normalisasi untuk data-datanya. Nah, yang perlu diketahui pada simple additive weighting ini, pertama-tama sebelum melakukan normalisasi itu harus ditentukan atribut atau kriterianya itu dia termasuk yang jenis benefit atau yang termasuk jenis cost. Karena perbedaan jenis atribut itu mempengaruhi nanti cara normalisasinya. Jadi contohnya kalau atribut J-nya itu merupakan atribut keuntungan atau kriteria keuntungan, benefit, maka rumus untuk normalisasinya adalah RIJ atau nilai rating kinerja ternormalisasi itu merupakan hasil pembagian antara XIJ atau nilai atribut yang dimiliki dari kriteria tersebut dibagi dengan maksimum dari XIJ atau nilai terbesar dari setiap kriteria. Jadi misalnya ada 5 alternatif yang akan dijadikan pilihan. Nah, kemudian itu nilai semua alternatif tersebut untuk kriteria tertentu akan diambil nilai paling tingginya. Nah, nilai paling tinggi tersebut yang akan diisikan di variabel max XIJ ini. Nah, untuk atribut yang cost atau biaya, rumus untuk menghasilkan nilai rating kinerjanya, rating kinerja ternormalisasinya adalah minimum XIJ dibagi dengan XIJ-nya. Jadi nilai minimum dari setiap kriteria untuk satu atribut, untuk setiap kriteria, untuk semua alternatif itu dibagi dengan nilai XIJ-nya. Nah, kemudian bagaimana menentukan apakah atribut tersebut termasuk atribut benefit atau atribut cost? Nah, atribut benefit merupakan atribut yang kalau nilainya lebih besar itu artinya peluang untuk nilai dijadikan pengambilan keputusannya itu lebih tinggi. Nah, apa maksudnya? Misalnya, jadi kalau kita ketahui misalnya dalam misalnya penentuan mahasiswa yang akan dijadikan penerima beasiswa. Nah, misalnya salah satu kriterianya atau atributnya adalah IPK. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai IPK yang lebih besar itu artinya akan lebih besar juga kemungkinannya untuk dijadikan sebagai penerima beasiswa. Nah, atribut IPK di sini itu merupakan atribut benefit. Karena semakin besar nilainya, itu artinya kemungkinannya untuk dijadikan hasil keputusan itu semakin tinggi. Nah, itu dikatakan atribut benefit. Nah, untuk atribut cost, dia atributnya kebalikan dari atribut keuntungan, di mana kalau nilai semakin kecil, itu artinya akan semakin baik nanti bobotnya dalam sistem pengambilan
keputusan atau penunjang keputusan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya untuk menentukan produk apa yang akan dibeli, kemudian ada kriteria harga, maka biasanya produk semakin murah atau semakin rendah atau semakin kecil harga dari produk tersebut, maka semakin besar dia peluangnya untuk dijadikan rekomendasi pilihan. Nah, ini atribut yang disebut dengan atribut cost. Jadi bedanya di situ. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah ditentukan atribut cost, kemudian atribut benefit, kemudian dilakukan normalisasi untuk nilai-nilainya, kemudian diperoleh matriks rating kinerja ternormalisasinya. Langkah keempat adalah yang menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif, di mana nanti nilai preferensi ini disimbolkan dengan VI dan akan menjadi patokan alternatif mana yang akan direkomendasikan dalam pengambilan keputusan. Jadi FI ini, I merupakan banyaknya alternatif. Jadi kalau alternatifnya ada 5, nanti I-nya bisa sampai 5. Itu merupakan rumusnya penjumlahan antara bobot dengan nilai rating tadi, rating ternormalisasinya. Jadi ada WJ, nilai bobot dari setiap kriteria yang kita sudah tentukan di langkah sebelumnya, kemudian dikali dengan RIJ-nya yang kita tentukan pada langkah 3 atau matriks yang diperoleh dari langkah 3. Nah, kemudian setelah diperoleh nilai preferensi atau VI untuk setiap alternatif pilihan, maka akan dilihat nilai VI yang lebih besar itu yang akan dijadikan sebagai rekomendasi pilihan, atau nilai VI yang lebih besar itu mengindikasikan bahwa alternatif tersebut itu kemungkinan besar lebih baik untuk terpilih. Nah, untuk metode SAW sangat sederhana langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan melihat satu contoh kasus, kemudian bagaimana metode SAW ini diterapkan pada kasus penunjang keputusan tersebut atau pengambilan keputusan tersebut. Contoh kasusnya bisa dilihat pada slide 8. Di situ dikatakan bahwa suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Kemudian ada 6 karyawan yang menjadi kandidat untuk mengisi posisi tersebut untuk dipromosikan sebagai kepala unit. Nah, yaitu jadi orang-orang karyawannya bisa dilihat ada 6 orang karyawan atau ada 6 alternatif pilihan. Karyawan yang pertama ada Indra, kemudian di situ saya simbolkan sebagai A1, kemudian ada Roni, A2, ada Putri, ada Dani, ada Ratna, dan ada Mira berturut-turut sampai A6. Jadi kita punya 6 alternatif pilihan atau 6 orang kandidat sebagai kepala unit sistem informasi. Nah, kemudian bisa dilihat data-data pada slide 9, data-data dari alternatif pilihan atau karyawan-karyawan tersebut. Kemudian ada 4 kriteria yang akan digunakan, yaitu ada C1 sampai C4. Bisa dilihat di situ nilainya. Nanti saya perlihatkan di slide berikutnya kriteria C1 sampai C4 itu apa saja. Nah, di situ bisa dilihat bahwa untuk kriteria C1 Indra itu nilainya 70, untuk kriteria C2 50 dan seterusnya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya dengan menggunakan SAW. Nah, langkah yang pertama untuk SAW tadi dikatakan bahwa langkah pertamanya menentukan kriteria-kriteria apa saja yang digunakan untuk memilih karyawan yang akan dipromosikan sebagai kepala sistem informasi di sebuah perguruan tinggi. Nah, setelah ditentukan ternyata ada 4 kriteria yang dijadikan acuan. Yang pertama C1 yaitu
kriteria tes pengetahuan wawasan sistem informasinya. Kemudian ada C2, nilai hasil tes praktek instalasi jaringan. Kemudian C3-nya, tes kepribadiannya. Kemudian C4, ada tes pengetahuan agama. Nah, seperti dilihat di sini, berarti C1 ini dikatakan di situ nilainya 70 untuk karyawan atas nama Indra, artinya tes untuk wawasan sistem informasinya itu bernilai 70. Kemudian untuk C2, wawasan tentang jaringannya itu nilainya 50 dan seterusnya. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan bobotnya untuk masing-masing setiap kriteria. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kriteria yang lebih penting itu akan diberikan bobot yang lebih tinggi. Kemudian jumlah bobot untuk semua kriteria itu adalah bernilai 1. Nah, mungkin kalau kita mau lebih mudah dalam pembobotan, bisa dilakukan presentasi dulu, misalnya seperti ini. Jadi untuk memperoleh nilai dari contoh kasus ini, misalnya untuk setiap kriteria itu kita tentukan seperti ini. Misalnya tes pengetahuan wawasan sistem informasi itu mempengaruhi 35% dari penilaian. Kemudian untuk tes kepribadian dia menentukan 25% dari ketentuan penilaian nantinya. Nah, ini kemudian kita nilai presentasi ini itu kemudian kita konversi, karena tadi seperti dijelaskan bahwa nilai untuk setiap bobot pada setiap kriteria itu harus lebih kecil dari 1. Nah, ini kita konversi menjadi pecahan, jadi 35% itu 0,35. Jadi bobot untuk C2-nya atau praktek instalasi jaringan 0,25, C3 0,25, kemudian C4 atau bobot yang paling sedikit pengaruhnya itu adalah 0,15, yaitu tes pengetahuan agama. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah melakukan normalisasi dengan simbol nilai nanti, nilai rating ternormalisasinya yaitu RIJ. Nah, dilakukan normalisasinya seperti ini atau per kriteria. Nah, yang pertama kriteria 1 kita lakukan normalisasi, jadi C1 ini adalah atribut tes pengetahuan wawasan sistem informasi. Nah, pertama-tama kita harus tentukan C1 ini dia termasuk atribut keuntungan atau atribut biaya, benefit atau cost. Nah, seperti yang kita ketahui kalau nilai hasil tes itu nilainya semakin besar itu semakin baik, maka dia kategorinya termasuk atribut keuntungan. Jadi kita menggunakan rumusnya adalah rumus yang XIJ atau nilai datanya dibagi dengan nilai maksimum dari kriteria tersebut. Nah, kemudian kita akan normalisasi untuk C1 ini. Jadi kita ambil untuk R11 itu artinya adalah normalisasi untuk data pertama pada kriteria pertama. Jadi R11. Kita ambil nilainya Indra 70 dibagi dengan nilai maksimum dari semua nilai pada kriteria tersebut. Jadi 70, 50, 85, 82, 75, 62 itu nilai paling besar untuk kriteria ini atau atribut C1 itu adalah 85. Maka hasilnya adalah 70 dibagi dengan 85 dapatnya 0,82. Kemudian selanjutnya kita cari lagi ratingnya R21, data kedua untuk kriteria 1 itu 50, jadi 50 dibagi dengan 85 dapatnya 0,59. Kemudian R3, 85 dibagi 85 itu sama dengan 1. Dan seterusnya sampai nilai rating untuk atribut C1 untuk semua alternatif pilihan itu sudah dinormalisasi. Nah, selanjutnya kita ke kriteria kedua atau atribut kedua, yaitu praktek instalasi jaringan.
Praktik instalasi jaringan ini sama, jadi nilai yang lebih besar itu lebih baik, jadi dia termasuk atributnya atribut keuntungan atau benefit, sehingga rumusnya juga sama. Jadi yang kita sekarang mau normalisasi itu C2, kemudian kita mulai dari Indra nilainya 50 dibagi dengan yang paling besar nilainya di C2. Itu adalah nilainya Ratna 75, jadi nilai 75. Sehingga normalisasi untuk C12 itu 50 dibagi 75 dapatnya 0,67. Kemudian R22 nilainya Roni untuk kriteria C2 60 dibagi 75 sama dengan 0,8. Kemudian R32 55 dibagi 75 sama dengan 0,73. Kemudian 42 nilainya Dani 70 dibagi 75 0,93 dan seterusnya. Nah, kemudian kita ke kriteria selanjutnya, itu adalah tes kepribadian atau C3. Nah, ini sama, lagi-lagi dia termasuk atribut keuntungan atau benefit, karena semakin tinggi tes, semakin besar nilai tes kepribadian itu tentu saja berpengaruh lebih baik terhadap keputusannya. Nah, jadi rumusnya sama, kita tinggal ambil di kriteria 3, di sini nilai paling maksimum itu adalah 85, maka untuk C13 nilainya Indra 80 dibagi dengan 85, itu dapatnya 0,94. Kemudian R23 nilainya Roni 82 dibagi dengan 85, dapat 0,96. Kemudian R33 nilai ratingnya untuk nilainya Putri untuk C3 80 bagi 85, 0,94. Kemudian nilainya Dani 65 dibagi dengan 85. Ini mestinya 65. 65 dibagi dengan 85 dan seterusnya. Nah, kemudian C4 masih sama, dia termasuk atribut keuntungan, maka ya sama dengan yang tadi, kita tinggal cari nilai maksimumnya, kemudian nilai dibagi dengan nilai maksimumnya. Nah, untuk C4, nilai yang paling maksimum itu adalah nilainya Dani, 85. Maka untuk mencari rating normalisasi alternatif Indra untuk atribut untuk kriteria C4, maka tinggal dibagi R14 sama dengan 60 dibagi 85, dapatnya 0,71. R24 yaitu 70 dibagi 85, 0,82 dan seterusnya. Nah, setelah semua data yang ada pada alternatif pilihan itu dinormalisasi, maka kita akan menghasilkan sebuah matriks rating seperti ini yang sudah melalui proses normalisasi. Nah, nilai rating ini nanti yang selanjutnya akan digunakan untuk perhitungan nilai untuk setiap alternatif. Jadi contohnya di sini 0,82. Ini adalah hasil untuk R11, yaitu nilai untuk alternatif pertama untuk kriteria 1. Kemudian 0,67 yaitu nilai rating ternormalisasi untuk alternatif pertama untuk kriteria kedua dan sebagainya. Sebelum saya lanjut ke angka keempat, nah kebetulan di sini untuk studi kasusnya semua atributnya adalah atribut benefit. Tetapi kalau misalnya saya tambahkan lagi satu kriteria, misalnya untuk menentukan karyawan mana yang akan diangkat menjadi ketua UPT, itu mempertimbangkan misalnya jumlah rata-rata ketidakhadiran dalam 1 bulan misalnya, maka itu atribut untuk rata-rata ketidakhadirannya itu disebut dengan atribut biaya atau cost. Kenapa demikian? Karena bisa diketahui bahwa semakin sedikit rata-rata ketidakhadirannya orang tersebut atau karyawan tersebut, maka dikatakan bahwa kriteria tersebut akan semakin baik atau bobotnya semakin baik. Jadi kalau ditambahkan tadi ada
satu lagi kriteria, misalnya C5 itu adalah rata-rata ketidakhadiran dalam 1 bulan, maka bisa dikatakan bahwa untuk atribut tersebut itu termasuk cost. Oke, saya lanjut. Langkah keempat yaitu menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif atau disimbolkan dengan VI. Nah, VI ini merupakan hasil perkalian antara nilai bobot kriteria dengan rating ternormalisasi. Nah, jadi kita tinggal hitung nilai VI-nya atau nilai preferensi untuk karyawan pertama atau alternatif pertama itu adalah nilai bobot C1 itu berapa? 0,35. Kemudian nilai R11-nya atau rating ternormalisasi untuk pilihan pertama untuk kriteria satunya itu adalah 0,82. Dijumlah dengan bobot untuk C2 0,25 dikali dengan rating ternormalisasi untuk alternatif pertama kriteria kedua yaitu 0,67. Kemudian 0,25 kali 0,94 ditambah dengan 0,15 kriteria terakhir dikali dengan 0,71. Kemudian dikali, kemudian dijumlahkan semuanya. Nah, begitu pula untuk alternatif selanjutnya, V2. Itu adalah diambil lagi bobot C1 0,35, berapa nilai ratingnya, V2, alternatif kedua untuk kriteria pertama itu adalah 0,59. Ditambah dengan 0,25 dikali dengan 0,8 ditambah dengan 0,25 kali 0,96 ditambah dengan 0,15 kali dengan 0,82 hasilnya 0,770. Nah, dan seterusnya. Jadi nilai preferensi itu akan dihitung untuk semua alternatif pilihan yang ada. Nah, karena di sini alternatif pilihannya ada 6 karyawan, jadi dihitungnya sampai V6. Nah, setelah dihitung, maka akan diperoleh bahwa nilai preferensi untuk 6 karyawan adalah seperti terlihat pada slide 16, di mana untuk V1 nilai preferensinya itu adalah 0,796 untuk karyawan ke-6 atau alternatif ke-6 nilai preferensinya adalah 0,786. Nah, kemudian yang kelima adalah proses pengambilan keputusan atau pemberian rekomendasi keputusan dari nilai V tadi, dari nilai preferensi akan kita peroleh bahwa alternatif A5 adalah yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Kenapa demikian? Karena bisa dilihat kalau bisa dilihat pada slide ke-16 alternatif pilihan yang memiliki nilai preferensi tertinggi adalah V5 sebesar 0,939. Kemudian yang kedua adalah V4 dengan 0,909. Kemudian V3 0,9, kemudian V1 0,796, kemudian V6 0,786, kemudian V2 0,77. Nah, dari nilai preferensi tadi diketahui bahwa nilai yang paling tinggi itu adalah nilai A5, alternatif A5, sehingga rekomendasi pilihan terbaik adalah karyawan A5, di mana karyawan A5 itu adalah karyawan bernama Ratna, sehingga hasil penunjang keputusannya atau metode pengambilan keputusan ini, maka Ratna direkomendasikan menjadi kepala unit sistem informasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang metode SAW beserta dengan contoh kasusnya, bagaimana menerapkan metode SAW ini dalam pengambilan keputusan. Sekian untuk pembahasan terkait metode SAW. Terima kasih.